Saudara kasih Tuhan, mari kita saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, di mana hari ini adalah hari yang pertama di dalam pencurahan kuasa Roh Kudus. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, kami percaya Engkau Allah di tempat ini, mengurapi kami yang mendengarkan firman Tuhan, di mana hari ini Tuhan Yesus kami rindu, kami dipenuhkan dengan kuasa Roh Allah, Roh Kudus, di mana Tuhan Engkau sudah naik ke surga dan Engkau akan memberikan roh penolong di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, ini menjadi kerinduan kami supaya Tuhan memenuhkan kuasa Roh Kudus, roh yang Tuhan janjikan dalam di dalam kehidupan kami setiap anak manusia. Jadi Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan mengurapi kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara kasih Tuhan yang kami kasihi, ya, hari ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Nah, kita tahu untuk mempraktekkan hal yang benar dalam konteks kehidupan kita sehari-hari memang tidaklah sesederhana mengucapkannya, ya. Kita sering menghadapi adanya satu dilema, ya, dari berbagai keputusan yang harus kita buat. Seringkali diperhadapkan pada suatu kenyataan di mana prinsip kebenaran, ya, yang sudah kita dengar, yang diajarkan oleh Bapak Rohani kita di dalam gereja lokal sering bertentangan, bertentangan dengan situasi sehari-hari, apalagi keadaan seperti yang kita jumpai saat ini. Ya, kita diperhadapkan dengan banyak persimpangan, ya, persimpangan jalan di mana keputusan kita itu jadi sangat menentukan untuk langkah hidup kita yang selanjutnya. Nah, justru saat itulah momen di mana kita sebagai anak-anak Tuhan membutuhkan peran Roh Kudus, ya, dalam kehidupan kita. Di mana Roh Kudus itu menuntun, mengajar, ya, mengajar kita dan membuat suatu keputusan-keputusan yang akurat, ya, di tengah-tengah dunia yang tidak akurat ini. Saudara, perhatikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Perhatikan firman Tuhan. Di situ dikatakan, ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ya, yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang ku katakan kepadamu. Jadi inilah momen yang penting kita membutuhkan kuasa Roh Kudus, ya, di dalam kehidupan kita untuk bisa menuntun, untuk bisa mengajar, untuk bisa membuat satu keputusan-keputusan di tengah-tengah dunia yang tidak akurat ini. Nah, yang pertama, saudara, yang saudara ketahui bahwa Roh Kudus itu diberikan. Roh Kudus disediakan oleh Bapa untuk keperluan kita. Jadi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi Dia akan mengutus roh penolong, itu Roh Kudus. Ya, jauh sebelum kita mulai menyadari satu kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketahuilah saudara, Bapa kita yang di surga, ya, sudah mengirim, ya, sudah menyediakan Roh Kudus untuk menolong kita untuk menghadapi kepanikan atau menghadapi suatu problema, menghadapi satu kepelikan dalam hidup ini. Di dalam segala situasi, setiap kali menghadapi kendala untuk melakukan hal yang benar, Roh Kudus itu disediakan. Ya, Roh Kudus sudah menyediakan, ya, untuk supaya kita bisa menghadapi segala situasi. Sehingga seringkali yang kita butuhkan itu arahannya itu datangnya dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu selalu bergerak, memberikan satu arahan dalam hidup kita. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi Roh Kudus sudah disediakan Bapa untuk keperluan kita. Selain disebut sebagai roh penolong, ya, Roh Kudus juga disebut sebagai roh yang akan mengajar kita. Ya, mengajar kita. Dia akan memberitahukan hal-hal yang kita butuhkan. Ya, selama kita belum pernah kita dengar atau yang belum kita pahami, ya, dia akan mengajarkan kita. Jadi saudara, dalam keadaan apapun yang sulit yang terjadi, dia akan membimbing kita, mengajarkan kita,
ya suatu hal-hal yang memberitahukan satu kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum kita mengerti, belum kita dengar, atau belum kita pahami. Bukan hanya Roh Kudus sebagai penolong yang disebut juga mengajar, tetapi juga dia mengingatkan kita, ya. Dia akan membawa ya apa yang pernah Tuhan ajarkan untuk kembali supaya kita ingat, ya. Secara langsung untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang harus kita buat. Jadi itulah perannya Roh Kudus. Jadi puji Tuhan. Mari kita sebagai anak Tuhan undang kuasa Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Jadi kita sudah memahami bahwa dia bukan hanya roh penolong, tetapi dia akan mengajar kita, dia akan mengingatkan kita. Jadi dengan melibatkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi lebih mudah untuk hidup secara akurat, ya, memanifestasikan keberadaan Yesus di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena Tuhan ingin kita dikatakan bahwa kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan? Ya, kita harus mengundang Roh Kudus, melibatkan Roh Allah, Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan mudah, ya, mudah untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan secara akurat. Oleh karena itu, memanifestasikan keberadaan Yesus dalam kehidupan kita itu diperlukan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, untuk belajar dari Roh Kudus, terkadang kita membutuhkan namanya menanti-nantikan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, ya, dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, jadi yang kedua, untuk belajar dari Roh Kudus, terkadang kita butuh menanti-nantikan Tuhan. Digambarkan di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 ini, kita seperti seorang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, digambarkan seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Nah, ya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Jadi kita pada saat menantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti suatu ilustrasi, bayangkan seorang guru yang sedang mengajar muridnya, ya. Si murid bisa menyerap apa yang guru ajarkan, dia harus membuka pikirannya untuk menerima, menyatakan pikirannya dengan pikiran, ya, maksudnya menyatukan pikirannya dengan pikiran sang guru itu. Nah, ini adalah sikap hati, saudara. Ini adalah sikap hati yang harus kita miliki sebelum kita menerima pengajaran atau arahan Roh Kudus yang akan diberikan dalam hidup kita. Jadi, di dalam belajar dari Roh Kudus, kita membutuhkan menanti-nantikan Tuhan. Berarti di sini kita harus belajar menanti-nantikan Tuhan. Maksudnya apa, saudara yang kasih Tuhan? Maksudnya apa? Kita butuh memiliki sikap hati. Untuk belajar menanti-nantikan Tuhan, kita butuh namanya sikap hati yang terbuka, ya. Hati yang terbuka untuk dipersatukan dengan keberadaan Tuhan Yesus. Di saat kita membuka hati kita, membuka diri untuk dipersatukan dengan pikiran Kristus, disatukan dengan keberadaannya, disitulah kita akan diperbaharui. Amin. Disitulah kita diperbarui, disitulah kita diubah menjadi pribadi yang lebih baik, ya, pribadi yang lebih unggul, sehingga diberi kemampuan untuk selalu mengambil satu keputusan secara akurat, ya, di segala keadaan. Haleluya. Jadi sikap hati harus kita miliki sebelum kita menerima pengajaran atau arahan Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, Alkitab bahkan menegaskan, ya, kita akan naik terbang seperti raja wali. Kita akan dibawa melampaui segala bentuk hambatan lahiriah dan batasan-batasan manusiawi lainnya. Nah, belajar untuk meluangkan waktu
guna berkata-kata dengan lembut dalam bahasa roh sambil merenungkan firman Tuhan, saudara, kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Dan alamilah bagaimana keilahiannya akan mulai mengambil alih hidup kita, hidup saudara, hidupmu, dan membawa melampaui segala bentuk hambatan, ya, halangan yang selama ini menjadi gangguan untuk segala kehidupan kita, ya, gangguan-gangguan itu. Jadi saudara, mari ya belajar untuk meluangkan waktu kita guna berkata-kata dengan lembut dalam bahasa sambil merenungkan firman Tuhan, ya. Jadi kita sedang menantikan Tuhan, ya, dan kita mengalami, ya, bagaimana keilahiannya itu mengambil alih hidup kita, membawa melampaui segala bentuk hambatan-hambatan yang selama ini yang menjadi gangguan di dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara, kita mau, ya, hidup di dalam Roh Allah, ya. Jadi dibutuhkan kuasa Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah momen yang baik kita membutuhkan Roh Kudus, ya, sehingga Roh Allah itu betul menuntun kita, betul mengajar kita, dan betul kita bisa membuat satu keputusan. Jadi saudara, saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa. Saudara berdoa, menyembahlah di rumah saudara. Agungkan Tuhan, rasakan lawatan Tuhan Yesus, rasakan kuasa Roh hadir menguasai hidup kita, karena kita membutuhkan Roh Allah itu. Saya akan berdoa. Segala puji Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh Allah hadir di tempat ini. Roh Allah akan hadir mengurapi kami. Kami percaya Roh Allah menguasai hidup kami. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh penghibur itu, Roh penolong itu, Roh Kudus itu yang sudah disediakan oleh Bapa untuk keperluan kami. Karena Roh itu mengajar, karena Roh itu mendidik kami, karena Roh itu Tuhan Yesus membuat kami bisa mengambil satu keputusan yang akurat di dalam kehidupan ini. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan masalah yang silih berganti, yang tidak semakin baik. Tetapi kami percaya pada saat kami, oh Tuhan, terima kuasa Roh Kudus dan Roh Allah ada di dalam hidup kami, oh Tuhan Yesus, kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.